Sekarang kita coba masuk ke makna dari Imam Ghazali dalam Mishkatul Anwar. Nah, kita mulai. Menurut Imam Ghazali, ini saya awali dari Allahu nurus samawati wal ardh. Ini dalam Mishkat dijelaskan maksudnya Allahu nurus samawati wal ardh itu Allah lah satu-satunya yang bisa disebut cahaya yang sejati. Yang lain hanya cahaya yang sifatnya alegori. Allah lah yang mencahayai segalanya dan tidak butuh cahaya apapun yang lain karena Allah adalah sumber segala cahaya. Sementara yang lain membutuhkan cahaya dari Allah. Nah, ini dimaknai secara luas bahwa Allah lah sebenarnya yang betul-betul ada. Atau kalau pakai istilahnya Ibnu Sina, yang wajibul wujud. Dia adanya itu sifatnya wajib, tidak mungkin dibayangkan tidak ada, karena dia adanya wajib. Sementara semua wujud yang lain ini hanya mungkinul wujud. Keberadaannya hanya pinjaman dari adanya Allah. Jadi Allahu nur samawati wal ard itu berarti semua ada yang selain Allah itu membutuhkan cahaya dari Allah. Kalau kita hadir, kalau kita bercahaya, hakikatnya adalah kita sedang meminjam atau mendapatkan anugerah cahaya dari Allah. Oke, jadi itu maksudnya Allahu nurus samawati wal ard. Nah, sekarang tentang Mishkat, Misbah, Zujajah. Imam Ghazali memaknai Mishkat itu sebagai ar-ruh al-khisas, daya khis, daya indrawi. Jadi Mishkat itu fisik indrawi kita, panca indera kita. Mengapa kok disebut Mishkat? Ya Mishkat itu tadi kan lubang atau ceruk seperti saya sebut tadi. Panca indera kita itu kan ya modelnya memang lubang-lubang atau ceruk. Mata, hidung, telinga, mulut. Nah itu Mishkat. Jadi daya indrawi kita. Jadi aspek fisik kita itu Mishkat. Jadi tubuh kita ini yang fisik itu Mishkat. Nah di dalam Mishkat ada misbah. Misbah ini daya rasional atau ar-ruh al-aqli, kemampuan kita untuk menjangkau pengetahuan-pengetahuan yang mulia, yang ilahiyah. Jadi kemampuan rasional kita untuk menangkap yang ilahi. Lahirnya nanti ilmu. Karena kenapa disebut misbah atau lampu? Ya karena ilmu inilah yang jadi hidayah, memancarkan terang ke seluruh dunia. Makanya kehadiran para nabi itu sering disebut dengan istilah sirojam muniroh, lampu yang memberi cahaya. Itu karena mereka punya daya rasional, itu misbah. Jadi dalam tubuh fisik kita ada daya intelijensi, daya rasional yang dia mampu menangkap pengetahuan-pengetahuan yang mulia dan ilahiyah. Nah, ada Zujajah. Zujajah ini kalau Imam Ghazali mendefinisikannya ar-ruh al-khoyali atau daya imajinasi. Ar-ruh al-khoyali inilah nanti yang menyambung antara dunia rasional dengan dunia
dunia rasional tadi kan misbah. Kalau dunia indrawi miskat. Yang menyambung antara miskat dengan misbah itu zujajah. Dunia khoyali atau daya imajinasi. Zujajah lah nanti yang bisa memancarkan misbah pada miskat. Bisa menyambung antara ranah ilahiyah, gagasan-gagasan ilmiah rasional dalam kehidupan nyata. Sehingga tidak sia-sia, tidak kacau balau ilmu dan pengetahuan kita. Makanya zujajah ini tidak boleh kotor. Kalau dia kotor, dia gelap, dia tidak akan bisa memancarkan misbah ke miskat. Justru dia akan jadi penghalangnya cahaya. Jadi itu miskat, misbah, zujajah. Jadi kemampuan imajinatif kita, kemampuan, kalau istilahnya Imam Ghazali, khoyali, daya abstraksi kita untuk menyambungkan dunia batin dengan dunia lahir. Batin kita yang misbah itu sifatnya ideal, jernih, sementara miskat ini yang duniawi. Perantaranya zujajah, kaca tadi. Kalau zujajahnya terang, dia bisa dari misbah menerangi miskat. Kalau tidak, ya miskatnya jadi gelap. Disinilah hidup kita terus menjadi gelap. Nah, ada syajaroh mubarokah. Syajaroh mubarokah itu dalam bahasanya Imam Ghazali ilmu jiwa reflektif atau ar-ruh al-fikri. Kenapa pakai istilah syajaroh mubarokah ya? Karena ibaratnya seperti pohon. Pohon itu kan nanti dimulai dari akar, kemudian muncul batangnya, kemudian muncul cabangnya, kemudian muncul rantingnya, dan seterusnya. Sehingga hanya dari akar yang kecil, kemudian muncul banyak sekali tumbuhan dari situ. Cabang, ranting, daun, buah, dan lain sebagainya. Nah, syajaroh mubarokah atau jiwa reflektif itu seperti itu. Ilmu-ilmu wawasan keilmuan kita mubarokah, semakin lama semakin menjadi banyak, semakin menjadi luas. Yop zaitun itu sebagaimana minyak zaitun. Minyak zaitun minyak yang menerangi lampu, yang sifatnya la syarqiyah wala gharbiyah. La syarqiyah wala gharbiyah itu maksudnya dia murni rasional objektif. Tidak barat, tidak timur, itu tidak tendensius. Dia jernih. Kalau benar ya dibilang benar, kalau salah ya dibilang salah. Jadi menurut Imam Ghazali, dalam diri kita, dalam miskat kita, ada misbah, daya rasional. Yang daya rasional ini dibantu oleh zujajah, daya khoyali. Yang sumbernya misbah tadi adalah syajaroh mubarokah. Jiwa yang reflektif. Jiwa yang reflektif itu berarti jiwa yang menyambung langsung dengan Allah. Ar-ruh al-fikri, yang berpikir secara reflektif. Yang dia ini dalam kebenaran dia murni, rasional, objektif, jernih. Kalau iya ya dibilang iya, kalau tidak ya dibilang tidak. Kalau masih syarqiyah atau masih gharbiyah berarti belum murni. Berarti zujajahnya masih agak kotor. Nah, kemudian ada yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunar. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunar itu kalau menurut Imam Ghazali melambangkan jiwanya para sufi. Kalau tadi syajaroh mubarokah, jiwa reflektif, kalau ini daya suci, daya profetik, daya kenabian yang biasanya dimiliki para wali. Kondisi murni, kondisi jernih itu kan yang punya adalah para kekasihnya Allah. Nah,
Para kekasih Allah ini loh yang yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Orang-orang ini dalam dirinya sendiri sudah ada cahaya. Jadi dia memiliki cahaya dalam dirinya. Meskipun sebelum disentuh oleh api, dia sendiri sudah hampir punya cahaya. Yakadu zaituha yudhi'u. Apalagi kalau cahaya Allah hadir dalam diri mereka. Disitulah nanti ada nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi diri kita, diri para sufi, para wali yang jernih bercahaya, kehadiran cahayanya Allah lagi, maka semakin terang cahayanya. Itulah nur ala nur. Jadi ya makna ringkasnya, mari kita bersihkan batin kita bersihkan diri kita, jiwa kita. Jernihnya batin, jernihnya diri itu menunjukkan bahwa kita sudah bercahaya. Apalagi jika nanti cahaya Allah hadir dalam diri kita. Disitulah nur ala nur terjadi. Cahaya di atas cahaya. Itulah makna ayat ini menurut Imam Ghazali. Baik, ambil nafas sebentar ya. Itu tadi kita baru membahas surat An-Nur ayat 35 yang sering dikutip oleh banyak orang. Oke, kita lanjutkan lagi. Kali ini kita sambungkan dengan sedikit filsafat cahaya dari Imam Suhrawardi Al-Maktul. Jadi beliau ini membahas metafisika kehidupan ini dengan analogi cahaya, melanjutkan gagasan-gagasan beberapa filosof muslim sebelumnya. Nah, populer sekali dalam gagasannya Syekh Suhrawardi ini menganalogikan cahaya, keberadaan Allah sebagai cahaya itu dianalogikan dengan cahaya matahari. Jadi cahaya yang jadi sumber segala cahaya. Jadi coba dibayangkan ya cahayanya matahari itu. Jadi sebagaimana karakternya semua jenis sumber cahaya, semakin dekat dengan sumber cahaya itu semakin terang. Semakin jauh dari sumber cahaya itu akan semakin gelap. Ini gagasan semacam ini kalau teman-teman ingin menggali lebih jauh ada pengaruh dari Neoplatonisme. Plotinus, dulu juga kita sudah pernah mengkaji ini. Jadi maksudnya apa? Kita ini, tadi kalau menurut Ghazali kan, keberadaan kita itu sebenarnya hanya mungkinul wujud. Karena pinjaman cahaya dari Allah lah maka kita ini ada. Berarti apa? Kalau ingin cahaya kita semakin terang, harusnya kita semakin mendekat pada Allah, yang itu adalah sumber segala cahaya. Jadi kalau dianalogikan dengan matahari, ya kalau kita semakin jauh dari matahari, kita akan semakin gelap, karena semakin jauh dari jangkauan cahaya. Semakin kita mendekat ke matahari, semakin kita akan terang. Maka level batin kita ditentukan oleh dekat tidaknya kita dengan Allah. Disitulah terjadi gradasi cahaya. Gradasi cahaya, gradasi itu kan diawali dari terang, kemudian tambah lama, tambah gelap, tambah gelap. Nanti dikembangkan juga gradasi cahaya ini berhubungan dengan tingkatan wujud.
Wujud yang semakin jauh dari pusat cahaya, ya wujud yang semakin gelap. Wujud yang semakin dekat dengan cahaya, wujud yang semakin terang, semakin hakiki. Semakin jauh dari cahaya, semakin semu. Nah, jadi ada hubungannya dengan gradasi cahaya dan tingkatan wujud. Hidup kita ini selalu ditekankan ilaihi roji'un, kembali lagi pada Allah. Minggu yang lalu kita panjang lebar membahas misi ilaihi roji'un ini. Berarti apa? Kita berupaya untuk kembali pada pusatnya cahaya, yaitu Allah. Jadi inilah pandangan yang berhubungan dengan cahaya. Jadi dianalogikan dengan matahari. Di batin kita semakin dekat dengan Allah akan semakin terang. Tapi semakin dia terhijab, semakin jauh dari Allah, dia akan semakin gelap. Maka pastikan perjalanan kita itu selalu ilaihi roji'un. Berarti perjalanan yang senantiasa menuju cahaya, bukan perjalanan yang menjauh dari cahaya. Semakin dekat dengan cahaya, semakin naik level wujud kita. Makanya manusia itu ada yang disebut ahsanut takwim, ada yang disebut asfala safilin. Asfala safilin itu berarti manusia yang semakin jauh dari cahaya, semakin jauh dari Allah. Ahsanut takwim berarti yang semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Allah. Itu tingkatan wujud. Nah, teori wujud ini nanti kalau disambungkan lagi dengan teori penciptaan yang dalam tradisi filsafat Islam dikenal sebagai emanasi, ya penciptaan dunia itu sifatnya memancar dari Allah. Itu sebagaimana cahaya yang memancar. Sehingga ciptaan-ciptaan paling awal, yang paling dekat dengan Allah, ini yang paling terang, paling hakiki. Semakin jauh dari Allah, semakin gelap, semakin gelap. Maka tugasnya yang semakin jauh, termasuk manusia, itu mendekat ke Allah. Menuju pada ranah kehidupan yang lebih hakiki, lebih dekat dengan Allah. Ini kalau dalam dunia tasawuf nanti ada pandangan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu limpahan pertama cahaya dari Allah. Berarti dia paling dekat, wong dia yang paling pertama. Berarti di antara semua makhluknya Allah, Nur Muhammad ini yang paling hakiki. Itu nanti kalau disambungkan ke sana. Jadi baik, ini juga diulas panjang lebar oleh Syekh Suhrawardi Al-Maktoum. Jadi untuk kita pedomani saja apakah hidup kita ini sedang menuju cahaya atau menjauh dari cahaya. Seperti saya ilustrasikan tadi, kadang-kadang kita mendekat pada cahaya itu ada resiko kita kehilangan sayap-sayap kebanggaan kita. Karena kita harus membunuh ego kita untuk tenggelam dalam samudera cahayanya Allah. Bahkan mungkin sebagaimana laron-laron yang mendekat ke lampu, kita kehilangan keakuan, kehilangan kedirian kita. Itu yang dialami oleh para sufi. Tapi jangan lupa kerinduannya laron memang hakikatnya mencari cahaya. Dalam lenyapnya diri dia menemukan kebahagiaan yang puncak dan sejati. Itu pandangan dari ranah sufistik. Oke, baik. Semoga bisa dipahami analogi matahari dengan gradasi cahaya dan tingkatan wujudnya.